Pasti udah nggak asing dengan istilah overthinking, apalagi kita sebagai mahasiswa mungkin kita relate dengan overthinking. Entah dari tekanan tugas, deadline, atau bahkan kegiatan-kegiatan luar kampus yang bikin pikiran kita kelelahan. Nah, dari fenomena ini tuh semakin banyak terjadi di dunia perkuliahan, apalagi kita sebagai mahasiswa yang mungkin dapat menyebabkan sulit tidur, kelelahan, kecemasan, atau bahkan nggak punya semangat untuk menjalani hari. Nah, halo semuanya, selamat datang di Fit Zone bersama saya Gia Putri Alivia. Dan segmen kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu overthinking, mungkin dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang kesehatan. Nah, bersama saya sudah hadir narasumber yang gak kalah luar biasanya dan juga sudah berpengalaman lama di bidang kesehatan, khususnya di perawat kejiwaan. Langsung saja kita sambut dengan hangat Ibu Selindari. Selamat datang dan terima kasih sudah berkenan hadir di acara kali ini. Mungkin boleh perkenalan dari nama dan juga background pekerjaannya. Halo, saya Laudy Sundari. Bekerja di Rumah Sakit Fatmawati. Saya bertugas di Poliklinik Jiwa, psikiater. Saya sudah bekerja di Fatmawati selama 30 tahun. 30 tahun. Saya lulusan dari Poltekkes Kesehatan 1, Jakarta Oke. 1. Mungkin kita langsung aja mulai ke sesi perbincangan topik utama hari ini. Berdasarkan yang tadi telah disampaikan kan overthinking itu kan udah sering banget kita dengar ya. Apalagi di kalangan yang mahasiswa banyak banget nih menganggap hal overthinking tuh hal biasa. Mungkin itu bisa jadi sinyal bahwa diri kita tuh nggak baik-baik aja kan. Iya. Nah, hari ini kita akan pengen mengetahui apa sih overthinking itu sebenarnya. Mungkin dari sudut pandang kesehatan ya, khususnya dari kesehatan mental. Dan menurut Ibu Ulih ini sebenarnya overthinking itu apa? Dan juga mungkin apakah ini tuh termasuk sebagai gangguan psikologis? Iya. Sebelumnya kita bahas dulu ya, apa sih overthinking itu Iya. gitu ya. Overthinking itu kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan dan berulang-ulang sehingga menimbulkan stres, kecemasan, dan menghambat kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, kondisi ini membuat seorang tuh terjebak dalam pikiran negatif, merenungkan masa lalu secara terus-menerus, atau terlalu mengkhawatirkan kemungkinan di masa depan yang belum tentu terjadi. Betul, berarti dari sisi kesehatan mental, psikologis ini beneran ada ya? Ada, dan memang saat ini tuh banyak sekali teman-teman yang mahasiswa, kemudian para anak-anak muda yang mengalami Overthinking. overthinking. Oke, biasanya overthinking itu dibilang nggak wajar atau harus membutuhkan seseorang yang untuk dibantu itu sebenarnya seperti apa sih ciri-cirinya? Biasanya tuh overthinking yang dia mengalami kecemasan yang sangat berlebihan, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas yang biasa harus lakukan. Dia sulit tidur, misalnya dia tidak bersemangat karena terlalu memikirkan, "Aduh gimana ya nanti saya ini." Jadi dia Iya. kayak mengurangi produktivitasnya, si pasien Mahasiswa, itu, oke. Mungkin kan kalau kita ngomongin mahasiswa nih kadang ada tekanan-tekanan dari Iya. dosen, akademik, atau apapun itu di dunia kampus. Nah, sebenarnya menurut Ibu ada gak sih, berhubungan nggak, antara stres mahasiswa ini dengan munculnya overthinking itu adakah keterkaitannya atau seperti apa? Ada sangat keterkaitan sekali, karena kan, mungkin karena sesuatu yang kayak pressure yang terlalu berat ya kan, misalnya tugas-tugas yang banyak, tapi dengan mungkin beda-beda ya antara orang satu satu mahasiswa yang ini mungkin bisa mengatasinya ada, tapi satu orang lagi yang merasakan juga, maksudnya ya udah satu cuek kan, misalnya dia yang cuek tuh ya udah nggak apa-apa, dia nggak terlalu overthinking. Tapi pada mahasiswa yang mungkin mengalami dia sesuatu terlalu dipikirkan bisa mengakibatkan overthinking itu. Betul. Nah, banyak banget nih mahasiswa kan yang tadi udah disebutin sulit tidur, cemas, kelelahan. Nah, kalau misalkan dari sisi kesehatan mental, apa sih sebenarnya dampak, jangka panjang kalau misalkan kita tuh nggak konsul ke orang yang emang bisa mengobati overthinking tersebut? Ya lama-lama kan overthinking itu bisa menyebabkan orang sulit tidur,
maka kan tidak akan kelelahan ya, Betul. pola hidupnya juga kan nggak baik, akan timbul cemas yang berlebihan sehingga kan bisa menimbulkan kayak GERD gitu kan, Oh, banyak jadi pada teman-teman mahasiswa yang mengalami GERD. Nah, tapi tingkat lanjutnya yang akan menyebabkan itu bisa depresi oh, dan dia tidak mau menarik diri, jadi dari si isolasi diri. diri sehingga tidak mau bertemu itu bergabung dengan teman-temannya. Nah, kalau kondisi sudah dengan seperti itu, maka harus segera buru-buru kita untuk menghubungi pelayanan kesehatan psikiater misalnya atau nggak psikolog. Oh, berarti dari overthinking yang biasa kita anggap sepele ini berdampaknya jauh, Sangat sangat jauh ya? sangat banyak sekali apa akibatnya dari overthinking itu, gitu. Oke, baik, sangat seru ya teman-teman mendengar cerita overthinking dari sisi kesehatan. Nah, kita langsung ke segmen berikutnya yaitu Q&A. Kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa dan yang pastinya menarik banget dan relate. Jadi ada pertanyaan pertama nih, Bu. Yang pertama, Bu, saya sering banget merasa jantung berdebar dan kepala pusing tiap kali banyak pikiran. Apalagi pas kita stres mikirin tugas dan juga skripsi. Itu tuh termasuk efek dari overthinking ke kesehatan nggak sih, Bu? Ya, itu sangat relate banget. Jadi kalau kita overthinking itu pasti keluhannya apa gejalanya itu yang terjadi ya, sesak Oke. dada berdebar-debar, sesak. Apa sih strategi kita harus, misalnya bila kita terjadi itu, nah kita bisa, menyadari dulu nih, "Oh, ini kenapa ya saya gitu?" Kenali dulu dan akui bahwa Anda sedang mengalami overthinking. Sebagai langkah awal untuk mengatasinya, biasanya latih kesadaran diri. Kenali pola pikir negatif yang sering muncul untuk bisa mengendalikan pikiran Anda. Terus kita bisa gunakan teknik relaksasi, lakukan meditasi, pernapasan dalam atau yoga untuk menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Jadi kalau kita overthinking itu datang, aduh aku ini merasa nggak nyaman, kita bisa tarik napas dalam dulu. Betul. Tenangkan pikiran dulu, tenangkan hati dulu. Terus alihkan pikiran, alihkan fokus dari pikiran negatif dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau membuat Anda bahagia seperti olahraga, mendengarkan musik atau melakukan hobi. Oke, jadi terdeteksi ya dari Kita ya, distraksi. agar tidak overthinking. Iya. Oke. Sangat menarik ya itu beberapa tips dari Bu Uli kalau kita udah merasa overthinking. Nah, lanjut nih, Bu. Saya tuh sadar saya sering overthinking, tapi lucunya pas disuruh jangan mikir berlebihan malah makin kepikiran. Gimana sih caranya nenangin diri tanpa harus menekan perasaan sendiri? Itu bisa dengan alihkan. Jadi kalau kita udah merasa overthinking pas itu, ya udah kita stop dulu dengan, kegiatan itu, kita tarik napas dalam, kita rileks, bisa itu mengurangi overthinking dan harus kita tuh, lebih banyak bersyukur ya. Iya. Dengan apa yang kita bisa, "Oh saya bersyukur hari ini saya bisa bernapas, hari ini saya sehat," gitu. Jadi tidak, menimbulkan pikiran-pikiran negatif. Betul, bisa Jadi lebih dimulai. berpikiran positif Iya, lah. dimulai dari hal kecil ya, dari Iya, bersyukur. iya, Oke, terus ada juga nih Bu, teman saya yang bilang dia capek banget tiap hari, padahal nggak ngapa-ngapain. Katanya sih karena kepikiran terus. Emang bisa ya overthinking bikin tubuh kita itu ikut lelah juga? Iya, sangat bisa sekali. Nah, jadi karena kan kita memikirkan apa yang belum terjadi gitu kan. Nah, itu yang menimbulkan kayak otak kita itu bekerja berlebihan kan. Itu menimbulkan kelelahan. Betul. Jadi tidak bersemangat gitu kan karena terlalu overthinking. Oke. Oke nih, kadang kita suka bingung kapan sih overthinking itu udah masuk tahap yang serius. Maksudnya kapan waktu yang tepat buat kita mulai minta bantuan profesional kayak konselor atau bahkan tenaga kesehatan jiwa. Itu, kalau sudah sulit tidur, tidak mau makan, terus tidak bersemangat hidup dan menarik diri dari lingkungan itu kita udah harus, Ke dan profesional. profesional. Kalau misalnya kita memang ada orang tua yang bisa curhat apa gitu, tapi kan saat ini kadang teman-teman nggak berani ya ngobrol ke orang tua gitu. Nah, dengan psikiater itu kita bisa meluapkan apa yang mungkin bisa dikonsultasi, minta, bantuan psikiater untuk mengatasi masalahnya. Oke, ngomong-ngomong psikiater nih, Mhm, biasanya kalau pasien Ibu sendiri itu mhm. biasanya, mayoritas itu umurnya berapa sih, Bu? Banyak sih kalau anak kecil kan banyak yang autis begitu, yang pasien-pasien pada anak ADHD. Oh, iya. Kalau pasien yang udah,
remaja ya kebanyakan yang overthinking, yang depresi, yang maksudnya kecemasan gitu-gitu, anxieties gitu, yang Oke. mhm, Nah, pertanyaan terakhir nih, Bu. Banyak banget mahasiswa ngerasa nggak punya tempat cerita. Nah, mhm, seberapa besar sih peran lingkungan kampus, dosen, teman-teman, atau mungkin keluarganya mhm. yang lagi terjebak overthinking biar nggak makin berat bebannya? Iya memang sebenarnya sih, kita tuh untuk yang overthinking itu sebaiknya kita punya teman untuk curhat ya. Jadi kita nggak memikirkan sendiri, "Aduh gue harus gimana nih?" Gitu kan. Apa itu orang tua atau teman terdekat. Dan yang paling penting itu kita tuh jangan terlalu memikirkan yang ini gitu loh, segala sesuatu itu kan Allah sudah takdirkan ya, sudah ada garisnya. Nah itu kita harus harus percaya itu. Jadi kita nggak bakal overthinking tuh kalau misalnya, "Oh ya udahlah memang udah begini Iya. jalannya," gitu kan. Harus lebih legowo gitu kisahnya. Kalau misalkan di antara lingkungan yang tadi tuh yang paling mempengaruhi overthinking atau depresi biasanya itu, dari keluarga kah, teman, atau apa yang lebih paling dominan? Bisa mungkin di keluarga juga bisa ya, mungkin kayak tuntutan orang tua, "Kamu harus bisa ini," gitu, Mmm, "Kamu harus selesai kuliah ini, kamu harus ini." Mungkin kan jadi pressure ya ke iya. teman-teman mahasiswa gitu kan. Belum teman-teman mungkin, apa, yang teman mahasiswa yang lain nggak mendukung beliau gitu ya untuk melakukan apa gitu kan, jadi itu tambah pressure juga. Belum dosen yang killer Iya. misalnya yang, "Kamu harus deadline segini-segini," gitu kan. Ya tapi berusaha untuk ya sekarang sih ya biar nggak overthinking harus berusaha untuk ya melaksanakan tugas dengan misalnya, sesuai dengan Dengan target, jangan numpuk-numpuk tugas gitu. betul. Oke, luar biasa banget teman-teman pembahasan kita hari ini yang tentunya banyak banget manfaat buat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman yang menonton semuanya. Baik, terima kasih kepada Ibu Uli Sendari yang udah berbagi insight dan cerita menarik hari ini dan bisa jadi ini buat pengingat teman-teman mahasiswa untuk lebih peduli sama diri kita sendiri dan kalau misalkan udah merasa kita udah masuk fase overthinking itu bisa langsung ke Iya profesionalnya, betul. betul. Oke, baik segitu dari saya Gia Putri Alifia pamit undur diri dari Fitzone kali ini. Dan jangan lupa saksikan Fitzone selanjutnya karena bakalan ada topik yang gak kalah menariknya. Nah, buat teman-teman juga jaga kesehatan dan jangan lupa take care of your mind as much as your body. Bye bye. One is the loneliest number that you